Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan PT KAI dan Astindo guna menghadirkan program bundling paket wisata dengan kereta api. Program ini ada untuk menyambut momentum libur Lebaran, serta mewujudkan target pergerakan wisatawan Nusantara 1,5 miliar di tahun 2024. Menparekraf Sandiaga Uno mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh KAI dan Astindo terhadap kepulihan dan kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Melalui inisiasi ini, Sandiaga berharap semakin banyak wisatawan Nusantara yang tertarik dan mulai merencanakan perjalanan wisatanya pada libur Lebaran dengan KAI dan agent travel. Kita excited banget nih karena minat dari menggunakan kereta api Indonesia terus meningkat, dan juga kereta api wisata banyak produk-produknya yang dari panoramik dan lain sebagainya. Saya pertama ingin mengucapkan terima kasih kepada Kereta Api Indonesia, terima kasih Pak Adis, dan juga Kereta Api Wisata Indonesia, terima kasih Pak Dirut, Pak Hendi, dan Pak Dirjen. Kepulihan pariwisata dan ekonomi kreatif ini banyak difasilitasi Pak sama kereta api. Jadi kita punya program yang didorong oleh Bapak Presiden, yaitu Bangga Berwisata di Indonesia. Targetnya nggak main-main, bukan kaleng-kaleng, 1,5 miliar pergerakan wisatawan Nusantara. Nah, tadi saya sudah cerita mengenai potensi pergerakan di libur Lebaran. Kita ingin dengar nih tawaran menarik yang sulit ditolak, ini memberikan diskon sampai 30%. Jadi nanti akan ada 38.000 kursi promo. Siap ikut war ticket? Selalu ada jalan dengan Akses by KAI. Sementara itu, Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara Dwi Marhenyono mengatakan, pada 2022 sebanyak 85,5 juta orang mudik Lebaran berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan. Angka tersebut naik menjadi 123,8 juta orang pada 2023, dan pada 2024 diproyeksikan meningkat hingga 56% atau setara 193,6 juta pergerakan. Data dari Kemenhub tahun 2022 pasca pandemi itu sudah ada 85,5 juta orang mudik Lebaran, kemudian naik 123,8 juta Pak di 2023, dan tahun ini naik lagi 56% Pak, di angka 193,6 juta. Yang arahan Pak Menteri, bagaimana kita segera adaptasi, buat inovasi dan kolaborasi. Kami sudah melangkah ini 6 bulan yang lalu Pak, dengan timnya Pak Dirut KAI Wisata, Pak Endi, dengan Pak Wawan, kita bawa tim dari Asosiasi Asita Astindo Pak untuk membuat paket-paket mulai dari Semarang, Lawang Sewu, Ambarawa sampai dengan di wilayah Borobudur. Hari ini kami sangat berbangga karena memang pertemuan kami dengan Pak Dirut KAI Pak Didi, dan beliau titip salam hari ini tidak bisa hadir. Kita idenya dari Pak Menteri, karena Pak Menteri puasa Senin Kamis, saya minta Senin Kamis ada diskon, dan alhamdulillah hari ini dikabulkan Pak 30% gitu. Yang kedua, alhamdulillah rezeki anak soleh. Yang kedua Pak, kalau 193 juta ini kita gerakkan lagi sekali Pak, akan ada potensi pergerakan 350 juta di mudik Lebaran. Itulah kami kemarin mengumpulkan 38 dinas pariwisata yang dilewati kereta Pak, untuk menangkap ini menjadi momentum membuat paket-paket biar orang tidak hanya mager di rumah Pak ketika mudik, tapi bisa bergerak berwisata. Direktur Komersial PT Kereta Api Indonesia Hadi Suryapalapa mengungkapkan, kolaborasi dengan Kemenparekraf dan Astindo terdapat 2 program turunan dari bundling paket wisata dengan kereta api, yakni Nyok Mudik ke Jakarta AJ dan Wisata Senin Kamis. Nyok Mudik ke Jakarta AJ memiliki sekitar 20 jalur menuju Jakarta yang dikemas dengan paket-paket wisata menarik, meliputi akomodasi, kuliner, hingga objek wisata. KAI memberikan diskon sampai dengan 30% dan berlaku selama libur Lebaran untuk wisatawan yang naik kereta api. Sedangkan program Wisata Senin Kamis menghadirkan tiket kereta api dengan diskon menarik untuk berbagai tujuan setiap keberangkatan Senin sampai Kamis, khusus agen travel yang membundling layanan menggunakan kereta api. Selain itu, KAI juga memiliki program Ramadan Festif yang berlangsung pada 20 sampai dengan 21 Maret 2024. KAI menyediakan 38.000 tempat duduk dengan tarif untuk kelas eksekutif seharga Rp300.000, kelas bisnis Rp250.000, sedangkan kelas ekonomi Rp200.000 selama Lebaran. Khusus pada 21 Maret 2024, akan ada penawaran menarik berupa flash sale selama 1 jam. Pengunjung dapat naik kelas eksekutif dengan tujuan manapun hanya dengan Rp150.000. To the point saja, dalam rangka angkutan Lebaran tahun ini,
Dan kembali dalam rangka juga menunjang program Pak Menteri nih untuk 1,5 miliar wisatawan di 2024 luar biasa. Jadi kita bersama-sama dengan Astindo, Pak Menteri sudah bekerja sama untuk membuat satu program. Jadi kita punya 3 program khusus untuk angkutan Lebaran ini dan setelahnya. Pertama, sebagaimana Pak Menteri sampaikan terkait dengan promo-promo. Ada 3 program kita beri nama. Yang pertama, Nyok, kita mudik ke Jakarta. Terus yang kedua, wisata yuk kita Senin Kemis. Ini nih tema-temanya antagonis gitu ya. Yuk mudik ke Jakarta, mudik kok ke Jakarta gitu. Kemudian yuk wisata Senin Kemis. Senin Kemis itu orang biasanya ngap-ngapan gitu kan. Iya. Tapi bisa wisata gitu. Kemudian ada satu lagi program yang paling ditunggu-tunggu sama konsumer adalah Ramadan Festive. Ramadan Festive ini kita memberikan paket-paket diskon untuk bepergian ke relasi manapun dengan jumlah tertentu, tadi 38.000 tempat duduk kita sediakan. Nah, khusus untuk yang Jakarta, mudik ke Jakarta, ini kita berikan diskon kepada teman-teman di asosiasi untuk memanfaatkan ini. Jadi kita buat paket bundling, Pak Menteri, paket bundling wisata mulai dari first mile, last mile-nya, kemudian middle mile-nya, kita terlibat secara aktif di middle mile, kemudian akomodasi, meals, sampai ke objek wisatanya. Ini dibundling oleh teman-teman di Astindo. Kemudian kita berikan diskon untuk kereta apinya sampai dengan 30%. Oke. 30% ini kalau usaha, kalau untung-untungan itu kan kalau cari profit paling ya 10%, 20%. Iya. Kita beri diskon 30%. Jadi betul-betul kita memberikan kesempatan dan memang ruangnya ada, Pak Menteri. Kemudian yang kedua, bersama Astindo juga kita buat program wisata Senin Kemis. Kenapa Senin Kemis? Ya, Kayak ruangnya puasa, ada, Pak, betul, Senin Kemis. betul. Kayak puasa terus kayak susah gitu, Pak. Wah, napas gue udah Senin Kemis gitu kan. Oh iya. Kantong gue udah Senin Kemis gitu loh. Tapi kita bisa berwisata. Kenapa? Yang itu tadi. Kita jual tiket dengan diskon yang sangat luar biasa sampai dengan 30% juga. Oke. Jadi kalau mudik ke Jakarta itu pelaksanaannya selama masa angkutan Lebaran, sedangkan untuk wisata Senin Kemis itu setelah Lebaran. Kita masih kasih kesempatan setelah Lebaran, cuma harinya Senin sampai dengan Kemis bersama-sama Astindo. Kemudian satu lagi program yang memang kita kelola sendiri itu adalah Ramadan Festive. Jadi pada tanggal 20 dan 21 Maret ini kita jual tempat duduk sebanyak 3.800 dengan tarif eksekutif itu 300.000. Oke. Kemudian kelas bisnis 250.000, sedangkan ekonomi itu 200.000. Itu bayangkan kalau tiket ke Surabaya itu bisa 800.000 sekarang kalau normal. Kita bisa kasih 300.000. Kemudian ke Jogja bisa 600.000-an, kita kasih juga 300.000. Nah, ini bisa dipakai untuk bepergian selama angkutan Lebaran. Bisa dipakai seperti itu. Kemudian selama tanggal 20, tanggal 21, itu kan 2 hari pembelian tiketnya. Pada tanggal 21 ada yang kita sebut flash sale. Nah, flash sale ini selama 1 jam kita siapkan waktu bagi traveler untuk mengejar tiket super murah. Hanya 150.000 saja untuk kelas eksekutif. Tujuan kemanapun dengan kereta-kereta juga kereta-kereta bendera, termasuk Argo yang selama ini memang menjadi benderanya dari kereta api. Ketua Umum Astindo, Pauline Soeharno, mengungkapkan dalam program ini Astindo berperan sebagai penyedia paket-paket wisata tematik di daerah. Paket wisata ini tidak hanya di Jakarta, tetapi juga akan ada varian paket-paket wisata lainnya dari kolaborasi antara Astindo dengan KAI. Jadi kalau emak-emak yang ini bagian jualan, Pak Menteri. Iya. Jadi kalau kita Astindo kolaborasi dengan KAI menyediakan alat transportasinya untuk mendukung pergerakan massal tadi 1,5 miliar pergerakan wisatawan Nusantara. Kami menyediakan paket-paket unggulan di daerah wisata tematik. Tadi sudah disampaikan bahwa promo pertama kita nih mudik di Jakarta aja. Jadi karena Jakarta lagi sepi-sepinya, lagi enak-enaknya pas lagi waktu Lebaran, kita juga kolaborasi dengan teman-teman anggota GIPI, ada dari Putri, PHRI, kita membuat paket-paket di mana si masyarakat ini bisa jalan dari Nganjuk, Blitar, Kebumen,
di mana kota-kota ini tidak terjangkau oleh bandara, Iya. tidak ada bandara. Jadi dari mereka bisa liburan sekolah, yuk mudik jalan-jalan di Jakarta aja dengan harga-harga promosi, diskon hotel, diskon atraksi, dan tentunya juga diskon tiket kereta. Nah, ini baru proyek pertama Pak Menteri, lanjutan dari acara di Indonesia aja Travel Fair yang lalu, tahun lalu di bulan Desember di Central Park. Sebetulnya teman-teman Astindo nih agak iri melihat antriannya KAI itu mengular panjang. Iya. Jadi stand paling rame waktu di acara di Indonesia aja Travel Fair itu adalah standnya KAI Pak Menteri. Jadi kita berpikir, ini loh yang beli tiket kereta udah banyak, tapi masa iya sih mereka nggak melipir ke standnya travel agent untuk beli paket atau segala macam. Nah memang kan kecenderungannya orang Indonesia ini kalau berwisata di Indonesia aja jarang yang mau menggunakan jasa travel agent. Padahal kalau menggunakan jasa travel agent itu ekosistem pariwisata terbentuk. Ada guide yang bisa melit tour tersebut, kemudian ada supir transportasi yang juga bisa mendapatkan benefit dari mereka charter mobil segala macam. Nah ini yang dikemas oleh teman-teman travel agent anggota Astindo. Kita punya konsorsium namanya Jak September. Konsorsium ini mengelola paket tur wisata Jakarta. Jadi kalau ada apa sih di Jakarta? Jakarta tuh punya wisata kultur, ada desa pecinan, ada kampung Betawi, ada kampung Portugis. Ini mungkin objek-objek yang jarang dikunjungi oleh masyarakat ketika berkunjung ke Jakarta. Tapi tidak juga, kami juga menampung millennials, Gen Z yang maunya foto-foto aja katanya. Nggak suka sejarah, nggak suka kultur segala macam. Nah kita juga ada wisata Instagramable spot. Jadi perginya tuh ke Bundaran HI situ, foto di sana, lalu ke Pantai Indah Kapuk, banyak sekali objek-objek wisata di sana. Kita juga ada untuk student, kolaborasi dengan GIPI, ada wisata kebangsaan. Jadi mengunjungi museum-museum, tempat di mana para pahlawan dulu punya history-history mereka di situ. Tim Eljon Media melaporkan.